Paulus. Ceritanya seperti itu. Nah, ketika Paulus mencoba menggabungkan diri, ada salah seorang yang bernama Barnabas. Dia datang, dia menceritakan kesaksian bahwa Paulus ini pun ikut mengajarkan tentang Yesus, memberitakan kebenaran firman Tuhan, memberitakan Injil. Nah, Barnabas ini adalah orang yang membawa Paulus memperkenalkan kepada murid-murid Yesus. Nah, kalau misalnya kita mengatakan bahwa Paulus ini adalah seorang yang tidak dapat dipercaya karena rekam jejak Paulus ini adalah seorang pembunuh murid Yesus dan juga yang nabi yang bukan nabi tapi pelaku kejahatan seperti Yesus mengatakan tadi, hati-hati terhadap peragi orang Farisi dan orang ahli Taurat. Nah, kenapa setelah Paulus bertemu dengan Barnabas, kenapa Barnabas kan tadi kan sudah diakui kan Barnabas adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus, hanya Barnabas yang dilegitimasi. Nah, orang seperti Barnabas ini mengakui bahwa Paulus itu dapat dipercaya dengan cara apa? Dia membawa Paulus, menjadikan Paulus sebagai rekan kerjanya dalam pelayanan. Dan ketika Paulus berkenal dengan murid-murid di Yerusalem, mereka tidak ada sedikit pun menolak Paulus. Kalau Paulus bukan seorang yang dapat dipercaya, kenapa murid-murid Yesus ini tidak pernah menolak Paulus? Itu dulu, Pak. Kalau Bapak mengatakan, karena kalau Bapak minta legitimasi dari Yesus, Paulus dan Yesus hidupnya sudah jauh, Pak. Nah, kita itu patokannya apa? Patokannya murid-murid Yesus dulu. Karena otomatis murid-murid Yesus ini yang paling jelas bersama-sama dengan Yesus. Otomatis juga mereka mengerti tentang apa yang Yesus ajarkan kepada mereka. Nah, kalau misalnya kita melihat bahwa Paulus adalah seorang yang tidak dapat dipercaya, berarti juga murid-murid Yesus pasti akan menolak dia. Salah satunya juga pasti Barnabas menolak. Tapi kenapa dia diterima di lingkungan saudara-saudara Kristen? Kenapa? Apabila dia bukan orang yang benar. Ya, ku jawab ya. Ku jawab. Di Amsal 36, Yesus mengatakan, janganlah kau menambahi dan mengurangi firman Tuhan kalau kau tidak disebut pendusta. Itu kata Yesus. Nah, kau tadi mengatakan Yesus jujur, Paulus jujur. 2 Korintus 11:17. Apa yang aku katakan bukan sebagai menurut firman Tuhan. Apakah itu jujur? Apa yang aku katakan bukan sebagai menurut firman Tuhan. Apakah itu dikatakan jujur? Boleh saya jawab? Ya. Oke. Itulah bentuk kejujuran dari Paulus. Kenapa? Karena dia terus terang. Itu pendapat pribadinya. Kalau semisalnya Paulus mengatakan seperti itu lalu tanpa dia mengatakan bahwa ini pendapat pribadinya, berarti itu dia tidak berdusta, itu dia tidak jujur. Namun ketika dia mengatakan ini adalah pendapatku, berarti Paulus jujur dong. Berarti gini Pak, ketika kita membaca Alkitab, membaca surat-surat Paulus, kita pun dapat membedakan, oh ini bukan firman Tuhan karena ini hanya pendapat Paulus. Misalnya contoh, ketika Paulus mengatakan ada seorang laki-laki atau seorang perempuan yang menikah, ini bukan pendapat, ini bukan firman Tuhan, tapi menurut pendapatku ada baik-baiknya laki-laki itu kawin. Jangan kau menambahi dan mengurangi firman Tuhan kalau kau tidak disebut pendusta. Ada ayat. Ada Amsal 36. Iya, itu. Memang benar. Nah, kalau kau menambahi dan mengurangi firman Tuhan, kau disebut pendusta. Pendusta itu apa? Bohong. 2 Korintus 11:17. Apa yang aku katakan bukan sebagai menurut firman Tuhan. Jelas? Dia kan mengatakan seperti ini kan. Menurut seorang yang dapat dipercayai. Apologetik, kau sudah tadi kau minta waktu. Aku kasih kau waktu. Mana jawabanmu? Tentang apa? Tuh kan coba lihat tuh. Mana nanya tentang apa? Saya tanya mana ayat legitimasi Yesus tentang Paulus. Lah, saya mengatakan tidak ada karena Paulus dan Yesus berjarak sangat jauh. Kalau tidak ada, nah kalau tidak ada secara logika, kenapa Anda bisa percaya sama Paulus? Patokannya itu adalah murid-murid Yesus, Pak. Kan saya mengatakan tadi. Bos. Kalau kamu mengatakan murid-murid Yesus, kalau kamu mengatakan murid-murid Yesus tidak ada kaitannya dengan Paulus. Iya, memang tidak ada kaitannya. Memang sebentar, tidak ada. Oke, silakan. Kalau tidak ada legitimasi dari Yesus, kenapa kalian menjadikan Paulus sebagai standar dalam agama kalian? Dia mengatakan Yesus adalah Tuhan. Yesus tidak pernah mengajarkan seperti itu. Dalam Matius 15:24 jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dia diutus, bos. Dalam Markus 12:29-30 jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segala akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dia bukan Tuhan, dia diutus oleh Tuhan.
Yang mengatakan dia Tuhan adalah Paulus. Sekarang saya minta mana ayatnya legitimasi Yesus terhadap Paulus. Kau bilang nggak ada. Fix, selesai. Berarti Anda mengikuti seorang pembohong. Dari Jelas mana sudah. Anda? Oke, dari mana Anda Jelas ya. mengatakan bahwa dia adalah pembohong? Sedangkan Ya, tadi. ketika dia bertemu dengan murid-murid Yesus, Ya, tadi kan udah dikatakan. Bahkan Paulus mengaku dia Tuhan. 1 Korintus 4:15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu Udah terlalu penduduk dalam jauh, Kristus, kamu tidak Pak. mempunyai Bapa. Hanya karena akulah dalam Yesus Kristus. Dia mengaku Tuhan. terlalu jauh Anda. Ya udah itu tadi kan ketika Terlalu dia jauh. berdusta, Petrus jangan menambahi pun- dan mengurangi firman Tuhan. Itu kan pendusta. Petrus pun, Thomas pun mengatakan hal yang sama pun, tapi tidak pernah Ya itu kan ditentang oleh pendusta Yesus. tadi menambahi firman Tuhan. Kan pendusta. Kenapa mereka Apalagi? tidak ditentang oleh Yesus ketika bersama dengan Yesus? Ini Ada Oke, dalilnya. coba Tidak kita ada, Pak. majukan sedikit ya supaya dia Thomas dan lebih Petrus paham. pun mengatakan hal yang apologetik sebentar dek, apologetik dengarkan deh, dari tadi aku mutar-mutar hampir 1 jam aku di dalam room ini, aku nungguin, ternyata hujung-hujungnya adalah tidak ada ayat legitimasi itu. Kenapa kau tidak mau jujur dari awal? Saya sudah jujur bahwa Yesus Tidak memang tidak jujur pernah dong, melegitimasi saya jawab. Paulus. Nanti saya jelaskan, saya jawab. Dengarkan dulu bang, saya nggak dikasih kesempatan. Dengarkan dulu. Dari tadi itu aja bahasamu. Setelah Iya. kami berikan kau waktu, saya berikan Anda waktu untuk menjelaskan. Datangkan ayat dalam Bibelmu Anda dengar di ya, mana Anda Yesus dengar ya. melegitimasi Anda dengar, Paulus. ya. Anda Anda bilang dengar tidak baik-baik ada. ini. Gimana Anda dengar ceritanya? perkataan saya. Anda dengar perkataan saya, Pak. Ketika Dari Anda awal- mengatakan, dari awal Anda meminta- tidak jujur, Ade. Anda meminta kepada saya di mana legitimasinya. Saya mengakui bahwa karena kehidupan Yesus dan Paulus itu sudah beda jauh. Nah, patokan Itu kenapa mulai kami? makanya sejak Iya, awal Anda ketika kan mau bertanya, Waktu- begitu Pak? sebentar, Anda mau sebentar, bertanya sebentar, kepada sebentar. kami orang Kristen. Anda mau Makanya bertanya kepada sejak kami dari orang awal Kristen, Ustaz dari mana Jamie di kami? sini tadi harusnya kau jujur. Tidak ada Bang Dio, nggak ada ayatnya legitimasi. Sehingga clear lah. Kok kabur dia? Tanggung jawab kau blender sama Bandio. Anak orang ini keringatan. Saya di luar tanggung jawab ya. Saya nggak ikut-ikutan. Enggak, bukan aku, Bang Blender itu. Tidak ikut-ikutan ya. Bang Blender itu. Enggak ada, tadi berhadapan sama Ustadz Jamie tadi dia beneran sampai keringatan dia. Kencing celana dia udah kencing celana kayak anak bata. Pokoknya kalian harus tanggung jawab. Jangan bawa-bawa saya. Ini Dalton ditanggung jawab Dalton. Aduh, kacau. Cuman Dulu kawan-kawan itu, saudara-saudaraku ya, saya standby aja dulu di sini. Karena di sini sudah masuk asar ya. Lanjut. Oke, siap Bang Standby. Dalbo. Enggak, maksud aku begini loh teman-teman. Kenapa sih kita tuh nggak jujur dari awal gitu loh? Kenapa dia bilang ya oke saya jawab, kasih saya waktu. Oke sebentar, oke saya jelaskan. Oke jangan potong-potong saya. Oh, banyak kali cengkoneknya. Sampai keringatan, sampai keringatan loh anak orang, ya Allah ya Rabbi. Makanya kalian tanggung jawab ya. Bukan saya ya. Ya izin dulu ya teman-teman yang ada di bawah, bantu dong ya di subscribe channel YouTube Bandalbo. Ya diklik aja bio saya ini atau foto profil saya, diklik ya, dibantu di subscribe channel Bandalbo. Ya lanjut, saya mau sholat dulu. Oke siap Bang Dalbo. Lanjut Bang Blender. Bang Coba Blender Dalton monitor Dalton. sampai kabur nangis anaknya orang, ya Allah ya Rabbi. Dalton monitor. Kau tadi minta naik, aku Kristen katamu. Dalton. Aduh, parah nih. Lanjutlah Bang Blender dulu. Astagfirullah. Aku tuh pengennya tuh dengar jawabannya. Siapa tahu aku dapat informasi baru. Aku catat loh ini teman-teman. Apa yang disebut oleh Bang Jamie tadi aku catat. Yang disebutkan jawaban-jawaban dari si apologetika tuh ku catat. Ku catat semua. Bang Dalbo ngomong apa ku catat. Bang Blender ngomong apa ku catat. Ku catat semua ayat-ayatnya. Kenapa nggak jujur dari tadi lo gitu loh? Putar aja kiri kanan. Banyak kali lah gayanya. Oke, aku jawab ya katanya. Mana Ya, dia jawabannya? tuh gini loh Bang Dio, dia itu mau jawab nggak ada, tapi karena takut malu, jadi diputer-puter.
sama dia. Iya itu gengsi aja untuk itu kamuflase namanya untuk menutupi kemaluannya. Menyebutkan kedua nama ini karena ini adalah hasil pribadi, analisa secara pribadi. Kenapa? Karena saya seorang mahasiswi yang diajarkan untuk kritis, yang diajarkan untuk tidak terima dengan adanya penyalahgunaan wewenang dan kita tidak suka, tidak mengizinkan ya, karena kita berada di dunia dialektika lintas iman. Kita tidak mau ada propaganda, provokator, dan juga ada orang yang menunggangi diskusi lintas agama ini sebagai bentuk kepentingan untuk kepentingan pribadinya, diantaranya adalah uang dan juga jabatan, pamor, pansos, dan juga memang sengaja untuk membenturkan. Yang lebih mengerikan kalau ada yang mencoba untuk membenturkan kedua agama ini. Kenapa? Karena ini sangat aneh teman-teman. Ini baru muncul di tahun 2024, di mana kita tahu Bang Zuma dan saya itu bukan pendiskusi yang setahun 2 tahun. Ya, kami sudah berdiskusi, kalau Bang Zuma sudah belasan tahun, kalau saya sudah hampir 6 tahun. Nah, menariknya adalah tidak mungkin tidak ada satupun polisi, Kapolda yang menonton diskusi kami, itu tidak mungkin, mustahil. Dan tidak mungkin tidak ada gereja-gereja yang menonton diskusi kami. Bahkan yang berdiskusi dengan kami adalah para pendeta-pendeta, by the way. Nah, jadi saya berpijak dari situ, saya memiliki sebuah analisis yang ingin saya sampaikan ke hadapan publik dengan bukti-bukti berikut. Pertama adalah saya ingin melihatkan kepada teman-teman semua, kurang lebih 1 tahun yang lalu si Logika itu adalah pendebat mengatasnamakan seorang Islam. Ya, saya tidak tahu apakah dia pernah bergabung di API atau tidak, itu saya tidak tahu ya, karena datanya itu dari Bang Zuma dan pihak API lah yang tahu. Ya, jadi apakah dia pernah bergabung dengan API kita tidak pernah tahu. Saya pribadi tidak tahu. Nanti konfirmasi kepada pihak API deh. Tapi yang pasti adalah dia seorang pendebat. Dari mana saya bisa simpulkan dia pendebat? Teman-teman lihat channel YouTube Orang Betawi. Ya, ini adalah channel YouTube Orang Betawi, teman-teman boleh dilihat. Saya akan perlihatkan kepada teman-teman semua. Kita pelan-pelan dulu ya menganalisanya. Nah, ini orang berdebat di channel Orang Betawi Bekasi, di publish kurang lebih sekitar 1 tahun lalu. Di sini ada data ya. Kita lihat ini data ya teman-teman. Ini bukti. Ini 1 tahun lalu. Artinya 1 tahun lalu orang ini adalah pendebat lintas agama, atau kalau boleh kita bilang bagian dari kita lah di awal ya. Awalnya namanya Topik. Ini dia perhatikan ya, ini 1 tahun lalu. Nah teman-teman, kemudian tiba-tiba kalau kita lihat dia melakukan penginjakan Bible 7 bulan lalu. Nah ini ya 1 tahun lalu dia kan pendebat tuh. Nah lalu dia menginjak Bible. Saya lihat nih, Logika injak Bible, bentar, kalian bisa klik, itu ditemukan di mana-mana. Ya, itu bisa kapan kalian bisa lihat. Logika injak Bible. Oke, kita pelan-pelan saja akan nampak nanti siapa si Logika ini. Oke, ini yang poin pentingnya nanti. Nah ini dia, kita akan lihat di Papa Jahat. Si Papa Jahat mempublish si Logika injak Bible itu 7 bulan. Jadi 1 tahun yang lalu dia pendebat, 3 bulan kemudian dia langsung injak Bible, menjadi penista. Agak mencurigakan ya. Kenapa agak mencurigakan? Karena adalah ini teman-teman. Teman-teman tahu tidak? Dia menginjak Bible ini di komal siapa? Di komal Kristen. Ini cepot yang punya komalnya teman-teman. Semuanya penghujat. Ini si Aisyah Neva ini penghujat Islam ini. Dia pernah bilang Nabi Muhammad memperkodok nih. Teman-teman ingat ya, sekali lagi saya tekankan ya. Si Logika menginjak Bible di komal Oten. Masa ada Oten mengizinkan orang menginjak Bible di komal dia? Coba. Ayo merenung, berpikir deh. Ya, si Logika ini komal Oten nih, judulnya Menunggu Zuma. Ini bukan komal Muslim. Gak ada orang Islam yang bikin begini, Menunggu Zuma. Tidak ada orang Islam yang akan bikin Menunggu Zuma. Jadi ini dia menghujat di komal Kristen. Masa iya ada orang Kristen yang ngaku apologet Kristen membela agamanya membiarkan si Logika begini, dan si Logika berani banget loh. Coba kalian bayangkan bagaimana mungkin si Logika memiliki keberanian gini di komal Oten sendiri. Apa dia emang nggak punya pikiran apa bakalan dilaporkan? Dia tahu kalau dia nggak akan dilaporkan. Kenapa? Faktanya selama 7 bulan yang lalu dia menghujat. Tunjukkan kepada saya ada Kristen yang melaporkan si Logika. Tunjukkan kepada saya satu saja. Ya. Nah, itu poin saya di situ. Ya, mari kita bedah pertama. Dia mengaku bagian dari kita. Awalnya
Kemudian dia menginjak Bible 3 bulan kemudian di Komal Kristen. Dan tidak ada satupun umat Kristen yang melaporkan dia. Tidak lama kemudian dia bersekongkol dengan orang Kristen. Duduk bersama dengan Silina Wijaya yang notabene-nya penghujat dari kalangan Kristen yang menghujat agama Islam, mengaku murtadin, misionaris. Keren kan? Nah, jadi tidak menutup kemungkinan ada faktor kesengajaan untuk melakukan propaganda, untuk melakukan aksi supaya antara umat Islam dan umat Kristen ini bentrok. Ini kekhawatiran saya nih. Pertama, bisa jadi dia bekerja sama karena bukti dia tidak dilaporkan oleh orang Kristen. Lalu orang Kristen akan menjawab gini, ya iyalah kami kan umat kasih, tai kucing. Buktinya kalian melaporkan Ratu Entok kan? Kalian Dosma itu melaporkan Ratu Entok karena menghujat agama Kristen. Kau lihat di postinganmu di TikTok, kau bilang kau tidak terima Tuhan mau dihujat, kau tidak terima Tuhan orang lain dihujat. Ada kau laporkan logika? Gak mungkin kau gak nonton TikTok, gak mungkin kau gak tahu siapa logika yang live tiap hari, tidak mungkin kau gak tahu siapa Lina Wijaya, mustahil lah. Masa kau tahu Unirifa sama Bang Zuma? Dan lucunya si Dosma melaporkan Bang Zuma, Unirifa dan Nora yang notabene-nya pendiskusi. Unirifa tidak pernah memberikan kesempatan si topik ini untuk diskusi lama di room saya setelah dia terdeteksi menghujat. Dan ingat ya, yang memarahi dia ketika menginjak Bible itu siapa? Ini abang kita, Bang Zuma. APII tidak terima, Ardiansa saya tidak terima. Dari 7 bulan lalu dia menginjak Bible, 7 bulan kehidupannya sampai sekarang apa yang dilakukan? Dia merendahkan, menghina, menghujat personal dari Bang Zuma dan ini Unirifa. Netizen kalian tahu itu kan? Artinya secara psikologis orang ini adalah orang yang memang memiliki kebencian. Nah, dan lucunya lagi adalah yang melaporkan si logika itu, pertanyaan saya, umat Islam atau umat Kristen? Tolong dijawab. Umat Islam atau umat Kristen? Islam. Maka ketika si Dosma mengatakan dia melakukan pelaporan karena ingin membela toleransi, justru dia mempertontonkan kepada publik bahwa ada indikasi dia bekerja sama dengan penghujat Kristen. Kenapa? Kenapa dia menjadikan Lina Wijaya saksi? Kenapa dia menjadikan logika saksi? Tentu dia akan melindungi dong saksinya ini. Jadi kita sudah baca ini. Maka pertanyaan saya, kenapa ada Komal Kristen yang mengizinkan penginjak Bible-nya ada di Komal mereka? Kalau memang dia mencintai agamanya, apakah mungkin umat Islam mengizinkan Sofiatul naik ke sini menginjak Al-Quran kita? Lalu membiarkan lama-lama, rekam teman-teman. Logika. Kalian baca, lihat videonya itu. Ada di situ kemarahan dari orang Kristen. Yang ada apa? Kamu itu ini ya rekam. Sesungguhnya mereka ingin memperjelek apologet Islam. Gagal karena tidak digubris. Justru kita buang dia karena dia mengijak kitab orang lain. Tidak mampu dia mengalahkan APII. Dia serang secara pribadi Bang Zuma sampai dia menghina almarhumah istri Bang Zuma. Nauzubillah min zalik. Dia mencoba memancing amarahnya Bang Zuma dan Unirifa. Dia angkat fitnah terhadap Unirifa. Dia pertontonkan sesuatu yang fitnah kepada saya dan dia tidak pernah tanya kepada saya. Apa gunanya itu teman-teman? Tidak lain tidak bukan memancing saya dan Bang Zuma untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Agatha. Alhamdulillah Al-Quran membentengi kami, karena dalam Al-Quran dikatakan wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Al-Quran membentengi kami tidak boleh. Saya diajarkan sama Bang Zuma, kita tidak boleh hujat agama orang lain. Kita berdialog, kita tanya jawab, kita menggunakan metode komparasi, analogi, konsekuensi logik. Kita masuk dalam kaidah ilmu. Nah, dan ternyata terbongkar sekarang yang bersekutu dengan logika siapa? Kristen penghujat Lina Wijaya dan juga Dosma. Teman-teman, saya buktikan bahwa ada indikasi kalau Dosma memiliki kebencian kepada Bang Zuma secara personal. Saya akan tunjukkan kepada Anda semua. Ini indikasi ya. Saya melihat, membaca psikologis. Ingat mens rea ya dalam ranah hukum. Maaf ya Dosma, saya juga belajar hukum walaupun sedikit. Gak perlu jadi pengacara untuk tahu tentang hukum.
Teman-teman perhatikan ini. Ah, ini yang mantap. Jadi kebencian personal menggiring mereka bersekutu untuk menyerang kami secara pribadi. Teman-teman, ini adalah akun TikTok dari Dosma. Mari kita baca di sini, teman-teman. Hai Dosma, segeralah kau minta maaf, cabut semua LP-mu itu. Lanjutlah kita duduk bersama ya, buat aturan main. Kalau ada yang melanggar kita sama-sama beri tindakan. Yang gila aku atau kau Zumba. Ya, padahal di sini itu apakah betul Bang Zumba menyampaikan atau tidak, kita nggak tahu tuh. Dia nggak berani berhadapan dengan kita. Lanjut di bawah dia bikin apa? Orang suruhanmu salah satunya klienku yang lagi kuurus kasusnya. Jadi aku sudah dapat bocoran semua strategimu. Siap-siap kalian masuk dalam perangkapku. Perangkap? Berarti Dosma ini mengakui kalau dia merencanakan semua. Malah bidadari surgamu Nora NA aja bisa kejebakkan bisa kejebakan seakan-akan gak ada LP. Itu permintaanku kali. Wah, bener nih dia yang merencanakan semuanya. Supaya meredam kondisi dan kasihan lihat dia kali aja mau bertobat seperti Tuan Logika. Ini makin menjadi-jadi. Teman-teman, di sini pengakuan Dosma secara tersirat dan tersurat bahwa dia merencanakan semuanya. Nah, pertanyaan saya yang perlu dijawab sama Horas Bangsa Batak, kalau kalian mau Sumatera Utara itu anti intoleran, siapa dari kalian yang sudah melaporkan si Logika yang injak kitab sucinya orang Kristen? Itu satu. Yang kedua, buat kalian pecinta agama kalian, siapa dari kalian yang umat Kristen yang sudah melaporkan si Logika? Nah, itu satu. Kenapa si anak Batak viral menghujat terang-terangan jadi tersangka, justru laporannya bukan dari kalian umat Kristen, bukan dari kalian bangsa Batak. Ya, si anak Batak itu menggunakan nama anak Batak loh. Anak Batak part 2. Kalian yang memiliki organisasi Horas Bangsa Batak yang katanya cinta toleransi, ada ustadz di situ, bertinyi-inyi siyi idili, kenapa bukan kalian yang melaporkan si anak Batak? Ayolah. Jejak digital itu pahit, kawan. Orang kalau sudah busuk, dia akan terekam itu kebusukannya. Bang Zuma ini punya YouTube. Kalian bisa melihat siapa beliau. Uni Riva ini punya YouTube. Itu gunanya YouTube itu kami buat untuk mendokumentasikan setiap apa yang kami alami supaya kalian bisa belajar. Kenapa kami hadir? Kenapa APII ada? Tanggal berapa APII dibentuk? Ya. Jadi secara tidak langsung kalian telah mempertontonkan kepada kami bahwa Dosma, Logika, Lina Wijaya itu berada di pihak penista, bukan berada di pihak anti intoleran. Karena yang bersekutu dengan penjahat tidak mungkin orang baik, pasti penjahat. Itu klaim saya. Ingat, barang siapa yang melindungi tersangka para penjahat, maka dia juga masuk ke dalam daftar buronan loh. Pelaku kejahatan juga loh, karena bersekongkol dengan penjahat. Itu mungkin analisis pribadi saya sebagai mahasiswi yang diajarkan oleh guru-guru saya untuk bercritical thinking yang tidak boleh dibodoh-bodohi, untuk menghapuskan kebodohan di negara kita. Mengikuti undang-undang dasar itu mencerdaskan anak bangsa. Kalian jangan takut, siapapun lawan kalian, pengacara, hakim, kapolda, presiden sekalipun, kalau kita benar, bicaralah di hadapan mereka, karena itulah yang disebut dengan jihad fi sabilillah. Tidak ada rasa takut dalam kebenaran. Tapi kalau kabur ke luar negeri seperti Agatha, Lina Wijaya yang dilaporkan Kak Nora sama Bang Zuma, kok Agatha yang tercirit-birit kabur sama si Lina Wijaya? Apa artinya itu? Secara psikologis apa? Artinya mereka sadar bahwa mereka salah. Allahu Akbar. Allah akan pertontonkan. Yang kalian hujat itu adalah Logika. Khusus untuk kau ya. Kau duduk bersama manusia bermulut sampah yang mengatakan kekasih Rabbul Alamin ini adalah mayat, bangkai. Yang kau hujat itu adalah orang yang dicintai oleh dunia ini. Langit dan bumi mencintainya. Malaikat Jibril saja turun ketika beliau dilempar di Taif, menawarkan apa kepada beliau? Mau dihancurkan itu kota Taif.
Tapi beliau mengatakan jangan. Beliau mengajarkan kami apologet Islam ini untuk kalau diri kami yang dihina. Bang Zuma itu almarhumah istri beliau yang tercinta loh, dihujat. Ada beliau murka kepadamu. Tapi yang kami murkai adalah kelakuanmu mencerminkan katanya agama Islam tapi kau injak kitab suci orang lain. Ingat logika. Kau duduk bersama penista orang yang dikasihi oleh pemilik bumi ini yaitu Muhammad ibnu Abdullah. Andaikan saya PSK, tidak perlu saya itu belajar agama. Girohku akan naik ketika nabiku dihujat. Kau duduk bersama mereka. Kau duduk bersama mereka. Kau duduk bersama mereka. Kau duduk bersama wanita pemulut sampah bernama Lina Wijaya yang mengatakan pemilik alam ini yang ditakuti oleh gunung, yang ditakuti oleh danau, laut, bahkan iblis pun tunduk kepada dia, yaitu Allah yang dikatakan batu oleh perempuan mulut sampah. Kau duduk bersama mereka. Kau sudah memperlihatkan siapa sejatinya kau, logika. Alhamdulillah, Allah punya cara untuk menaikkan derajat orang dan Allah juga punya cara menurunkan derajat orang lain. Percuma mengatakan dalil-dalil Al-Quran tapi kau duduk bersama penista agama. Bahkan dalam Al-Quran diajarkan apa? Jika ada orang yang memperolok-olok ayat kami, kata Allah, tinggalkan mereka. Tapi kau bercium kudus bersama Lina Wijaya, bercium kudus dengan penista agama Allah, bercium kudus dengan orang yang menghina kekasih Allah, kekasih dunia ini. Kau sudah ketahuan logika. Mantap logika. Kau dipuji oleh umat Kristen. Dan pihak kepolisian. Unirifa memberikan usul buat kalian penegak hukum ya. Buat yang saya hormati penegak hukum. Untuk membuktikan bahwa spekulasi dan analisa saya itu betul. Coba kalian cek rekening dia, mutasi rekeningnya. Apakah orang Islam yang memberikan dia uang atau orang Kristen? Tolong pihak kepolisian, kalau pihak penyidik mau tahu motif dia apa melakukan hal ini, tolong lihat mutasi rekeningnya. Cepat-cepat nih, lihat nih di bank mana dia, nama dia nih, topik nih. Tolong lihat, telusuri yang mentransfer uang kepada dia agamanya Islam atau Kristen. Nah, ini dia pembuktian terakhir. Kira-kira itu dulu analisa dari Unirifa yang tidak mau pembodohan terjadi di ruang publik ya, dan tidak akan mau merusak peradaban, tidak akan membiarkan orang-orang yang merusak peradaban dengan mengatakan Tuhan manusia, manusia adalah Tuhan. Analisa pribadi Unirifa ini Unirifa sampaikan kepada para penegak hukum. Bapak penegak hukum, para penyidik, seandainya kalian ingin tahu apa motivasi dari logika melakukan hal ini, lihat mutasi rekeningnya dan telusuri siapa yang telah memberi uang dan berdonasi kepada dia. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besarkan Bang Zuma, Akang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Yang lain. sebelum dilanjut, ini ada Bu Erlina yang ingin bertemu langsung dengan Bang Zuma udah bertahun-tahun. Silakan Bu Erlina. Bu Nunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah semuanya. Ya Allah, Bang Zuma. Lama pengen langsung ngomong sama Bang Zuma hari ini lah, bertahun-tahun loh Bang Zuma. Baru ini Alhamdulillah. Masya Allah. Bang Zuma sehat selalu ya Bang Zuma, sehat selalu. Sehat, alhamdulillah Ibu. Masya Allah, berkat doa-doa kita semua sehat. Amin. Mudah-mudahan Bang Zuma diberi Allah kesehatan, umur panjang, sehat Amin. selalu, diberi Allah rezeki yang melimpah, yang berkah. Amin. Ya Allah, Bang Zuma. Bang Zuma betul-betul kami fan berat sama Bang Zuma. Sampai saya Bang Zuma dari mulai Bang Zuma YouTube ke TikTok, saya masih ingat itu Bang Zuma. Jadi kenapa banyaknya begitu kok Bang Zuma yang begitu kami banggakan, kami puja-puja istilah dalam perjuangan Islam ini Bang Zuma. Pokoknya Bang Zuma jangan patah semangat. Terima kasih Bu. Kami sangat menginginkan pejuang yang kayak Bang Zuma. Sungguh saya sampai terakhir saya bisa jumpa sama Bang Zuma hari ini. Walaupun hanya melalui suara Bang Zuma. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya Allah ya Rob, ya Allah ya Robbi, mudah-mudahan Bang Zuma sehat selalu. Karena untuk pengganti Bang Zuma, seandainya Allah tidak memberi umur panjang, ya saya dari rumah ini, ada yang tahu saya mungkin dari rumah, saya Dumai Riau Bang Zuma. Jadi Allahu Akbar, Masya jadi, Allah.
Makanya ya Allah berilah umur panjang Bang Zuma, karena banyaknya ilmu yang Bang Zuma berikan pada kami. Banyak manfaat loh Bang Zuma, sungguh banyak manfaat bagi kami. Dan kami semenjak ada Bang Zuma di TikTok ini Bang, banyak yang tercerahkan, banyak Islam ini yang merasa gimana ya Bang Zuma ya, banyak umat-umat anak-anak kita ini tidak tahu masalah ilmu-ilmu ini Bang Zuma kan. Jadi kita bisa memberikan ilmu kepada anak-anak, jangan sampai murtad, jangan sampai itulah Bang Zuma. Memang kami sangat berterima kasih sama Bang Zuma, Uni Rifa, sangat kami berterima kasih. Makanya saya pun sampai sangat terharu hari ini bisa jumpa sama Bang Zuma. Sangat terima kasih. Mungkin ini orang anggap saya lebay, tapi saya sangat merasakan lah Bang Zuma. Banyak ilmu yang bisa Bang Zuma kasih berikan sama kami semua di sini sebagai umat Islam. Yang tadi kami tidak tahu jadi tahu, yang kami tidak tahu apapun itu istilah agama-agama yang istilahnya agama semakin kami kuat lah Bang Zuma, semakin kami kuat. Sangat terima kasih. Saya mungkin mewakili dari yang lain. Sangat-sangat terima kasih, sangat bermanfaat Bang Zuma. Semua sehat lah ya Allah. Sehatkan selalu Bang Zuma, Uni Rifa, Bang Jonathan Nandar, sehat selalu ya Allah. Amin. Kami amin, merasa ya Bang Allah. Zuma sangat terima kasih, sangat terima kasih. Uni juga, Uni kan dari Bukit Tinggi kan Uni Bukit Tinggi, saya juga suami saya Bukit Tinggi Uni. Allahu Saya Akbar. sangat Masya terharu Allah. dengan Uni juga, orang Bukit Tinggi. Saya pun cemburu dengan Uni, kok Uni pintar gitu ya. Insyaallah. Jadi Uni, Bang Zuman, semua pejuang Islam, kami sebagai umat awam sangat terwakili dengan Bang Zuma ada, dengan Uni ada di TikTok ini. Karena TikTok ini ya Uni, sama tahulah Uni, TikTok inilah yang dijangkau oleh umat-umat yang lebih banyak ya Uni pada YouTube. Gen Z lebih banyak mendengar di TikTok kan Uni. Jadi Uni sangat terima kasih Uni. Itulah ya Uni ya. Pokok Bang Zuma jangan patah semangat Bang Zuma. Apapun yang terjadi, ujian dari Allah kami yakin. Nabi Muhammad aja banyak ujiannya ya Bang Zuma. Apalagi Bang Zuma mau Rifa pasti banyak ujiannya. Tapi kami sangat terima kasih Bang Zuma. Sangat terima kasih. Kami mewakili semua. Terima kasih, sama-sama. Ibu di Dumai di mana Ibu di Dumai? Saya Kami di Jalan juga Sudirman punya di Dumai Bang Zuma. Di Dumai Jalan Sudirman dekat SPBU. Di tengah kota itu Bang Zuma. Kami juga ada keluarga di Dumai Ibu. Di mana tuh Bang Zuma? Di Dumai kota juga. Ini kami di dekat DIC, tahu dah Bang Zuma. Sekarang kami kan ada pembangunan masjid DIC. Sekarang kan ada viral juga itu DIC di Dumai yang baru dibangun. Iya, di Islamic Center Dumai yang dulunya Habibur Rahman, sekarang kan ada dibentuk DIC. Jadi alhamdulillah rumah saya dekat situ Bang Zuma, dekat sekali di situ. Jadi gitu. kalau seandainya nanti mana tahu Bang Zuma ke Dumai kan singgah-singgah dong ke rumah kami walaupun belum tak seindah rumah Bang Zuma lah ya. Enggak lah Ibu, Masya Allah. Ibu kenal nggak dengan ibu ini? Tinggal di mana itu Bang Zuma? Di Dumai ya? Di Dumai. Ini ibu kami, beliau ibu RT di sana sampai puluhan tahun di Dumai itu. Dekat mana itu Bang Zuma? Kalau daerah Dumai ini pada tahu semua lah dekat mana, di misalnya gangnya, jalannya gitu. Karena Dumai ini nggak terlalu luas Bang Zuma, mudah dijangkau. Iya. Nah, nantilah Ibu mengenai beliau, kebetulan beliau masih ada di sana, masih di Dumai. Bang Zuma dengar nanti alamat di mana tahu nanti yang Bang Zuma bisa kami komunikasi sama ibu itu kan. Enaknya lah jumpa. Aku bilang, ya Allah ini bahagia betul nih, hari berkah ya Allah. Aku bisa ngomong sama Bang Zuma. Uni Rifa dah. Kemarin ingin niat sama Uni Rifa udah terkabulkan. Sekarang sama Bang Zuma berapa kali pengen naik kan nggak pernah dinaikkan. Pas Bang Zuma itu kan awal sadar mungkin kan untuk Kristen ya Bang Zuma ya. Jadi pas hari ini tadi Uni Rifa bilang, yuk kita pindah room yuk. Nanti kita aksa panggil Bang Zuma. Ya Allah bisa nggak ya aku naik hari ini? Untuk bisa ngomong sama Bang Zuma, aku bilang. Ya Allah ya Allah. Masya Allah.
Ya, insya Allah mudah-mudahan keinginan Kak Erlina bertahun-tahun nonton YouTube Bang Zuma, nonton YouTube Unirifa tercapai. Maksudnya begini Kak Erlina, doakan kami ya. Kami ini bukan siapa-siapa. Bang Zuma itu manusia biasa, saya manusia biasa. Kami tidak pernah, mungkin Kak Erlina tahu sendiri. Kalau sudah nonton kami bagaimana ya. Tidak ada dari kami yang mengklaim bahwa kami adalah ustadz atau ulama. Kami adalah apologet. Kami adalah pendebat dan pendiskusi. Kami ini bukan siapa-siapa. Tapi yang penting doakan kami semua. Yang namanya kami pasti ada akan khilaf-khilafnya itu pasti ada. Doakan kami semoga dibimbing oleh Allah selalu supaya lisan kami ini tidak menjadi asbab orang lain berdosa. Semoga lisan kami ini mengeluarkan hikmah dan mengeluarkan apa-apa yang memang dimasuk ke dalam ranah akademis dalam Islam. Jadi mungkin seperti itu Kak Erlina. Ya, mungkin kita lanjut diskusi biar karena kita sudah ada nih. Kalau ada yang mau membahas tentang masalah si logika dan dogma analisisnya, tapi dengan catatan ya, disclaim yang Muslim kalau berbicara pakai data. Yang kedua, jangan kita menyerang pribadi. Yang ketiga adalah berhati-hati dalam berbicara. Karena apa? Karena kita dalam ranah hukum ini ada istilahnya benar atau salah, bukan baik atau buruk ya, tapi benar atau salah. Kalau yang kita sampaikan itu hoax atau fitnah, itu bisa kena delik ya, karena kita harus belajar hukum nih teman-teman. Nah jadi yang naik ke atas kalau bisa ya, kita kalau bisa nih lanjut diskusi nih. Ada Bang Handi juga, ada Kang Gitu juga. Kalau mau menanggapi apa yang saya sampaikan tadi, mau menambahkan mungkin silahkan dan monggo. Mungkin itu aja karena udah ada Bang Zuma sebagai narasumber di sini untuk diskusi. Seperti janji saya cuma bernarasi sebentar. Silakan diambil alih akan lanjut. Uni, penjelasan Gurunda dulu tentang yang Siap. tadi Uni narasikan. Oke, Bang Zuma, monggo Bang Zuma berikan mungkin sedikit wawasan dan tambahan terkait apa yang saya analisis tadi. Saya mute dan kita serahkan ke Bang Zuma. Monggo abangku. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan apa yang dicintai oleh Allah dari aspek hamba yang disebut manusia. Al-Qur'anul Karim kemudian menjelaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Allah mencerminkan kita, mencerminkan umat Islam. Orang-orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, itu seibarat mereka adalah pasukan-pasukan perang yang berbaris dengan teratur. Seibarat seperti bangunan yang sangat kokoh. Ini kita sedang medan perang. Seibarat kita kembali kepada masa Rasulullah. Banyak orang yang benci kepada misi pergerakan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Pembenci, musuh-musuhnya tampil di antaranya adalah orang-orang munafik yang kemudian berkhianat kepada Rasulullah dan membangun hubungan kerjasama dengan kaum kafir yang membenci Rasulullah. Di sini secara garis besar bukan saya ingin mendudukkan diri saya sebagai Rasulullah atau sebagai sahabat, bukan, atau sebagai tabi'id atau tabi'id tabi'in, bukan. Saya dalam hal ini dengan teman-teman apologet Islam punya hak kemudian untuk tampil sebagai umat Nabi Muhammad. Negara kita menjamin itu. Negara yang kita cintai ini kemudian memberikan kebebasan kepada kita sebagai umat beragama untuk menjalankan ajaran agama kita. Dan kemudian sebagai seorang muslim Allah menggariskan sebuah kaidah. Apa itu? Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Tak ada waktu saya untuk berkongkol dengan pembenci-pembenci
agama Islam. Sejahat-jahatnya saudara-saudara saya Islam. Pepatah kami orang Sulawesi mengatakan, sekering-keringnya lombok cabai pasti tetap ada pedasnya. Sejahat-jahatnya kemudian orang yang hatinya masih ada Allah, masih ada Rasulullah, tanpa kemunafikan, ketika mereka membenci saudaranya hanya sebatas diam, tegur, berikan tindakan yang sifatnya membangun, kritik saran yang sifatnya membangun. Makanya kami, saya khususnya, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang yang beriman itu berperang di mana? Di jalan Allah. Kita mau ke Palestina, jauh. Di negara kita ini ada jihad. Jihad sudah terbuka. Apa itu munculnya pembenci-pembenci Rasulullah? Munculnya pembenci Islam, musuh-musuh Allah kemudian. Lalu penggarisannya, koridornya ada. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Tergantung teman-teman mau menilai pribadi-pribadi kami ini seperti apa. Anda ingin mengatakan kami ini ingin tenar, Anda ingin mengatakan kami ini mencari duit, Anda ingin mengatakan kami ini berpolitik praktis untuk mendapatkan massa yang banyak, atau Anda adalah seorang teroris, jaringan terlarang, terserah. Silakan. Silakan Anda gunakan stempel itu untuk menstempel saya pribadi atau teman-teman para apologet. Silakan. Itu hak saudara. Silakan. Tapi coba Anda buktikan apakah itu betul adanya. Karena kami semata-mata tampil kemudian ketika adanya perang logika, perang akidah yang mereka gaungkan di sosmed. Oh, harus wajib bagi kami yang menyadari bahwa kita harus berperang di jalan Allah. Dengan cara apa? Bukan berkongkow dengan orang munafik, bukan berkongkow dengan pembenci-pembenci Rasulullah, pembenci Allah, penista agama Islam, bukan. Tapi orang yang beriman, kata Allah, yuqatiluna fi sabilillah, berperang di jalan Allah pada saat ada yang memerangi. Sekarang jujur-jujur saja, siapapun di antara kita pasti tahu bahwa Islam sedang diperangi dalam hal akidah. Munculnya pendangkalan akidah, adanya lembaga yang mengambil istilah-istilah Al-Quran, itu sudah memerangi Islam. Kita diam? Tidak bisa. Sedangkan kaidah itu kemudian Allah jelaskan, walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Kenapa Al-Quran mengatakan tagut? Kenapa Al-Quran tidak mengatakan setan langsung? Kenapa? Karena di situ memberikan sinyal adanya orang-orang yang ingkar secara tidak langsung terhadap kaidah pembenaran dan pengajaran dakwah Islam dengan mengatasnamakan Islam, tetapi berkongko dengan orang-orang kafir, di mana mereka tidak menyadari sesungguhnya mereka ini adalah berperang di dalam jalan tagut atau jalan setan. Berhenti sampai situ? Enggak. Kami umat Islam dikatakan orang-orang beriman berperang di jalan Allah. Alhamdulillah, kami ada di situ. Insya Allah niat kami murni. Hanya Allah yang tahu niat kami. Kemudian di kalangan mereka orang-orang kafir sudah pasti, orang munafik juga ada. Inilah yang disebut walladzina kafaru, orang yang ingkar ini, yuqatiluna fi sabilit tagut. Mereka berperang di jalan tagut. Mereka nggak jelas ini perang untuk siapa. Mereka ini sedang mewakili siapa? Dibilang mewakili Islam kagak, mewakili orang kafir juga abu-abu. Makanya Al-Quran mengatakan walladzina kafaru, orang yang ingkar ini, yuqatiluna fi sabilit tagut. Berhenti sampai situ? Tidak. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, faqatilu awliya asyaitan. Wahai orang-orang beriman, ayo yang merasa beriman, ayo yang merasa beriman, mari satu komando.
Mari satu barisan. Tujuannya apa? Kita perangi saudara-saudaranya setan. Ada yang bisa melarang kita di Indonesia ini untuk menggalakkan kemudian apa yang menjadi firman Tuhan? Tidak ada. Pemerintah justru menjamin itu. Maka seruannya, faqatilu awliya asyaitan. Wahai orang-orang beriman, perangilah kawan-kawan setan itu. Ini perintah. Tidak kita laksanakan dosa. Loh, maksudnya mau perang kayak mana Bang Suma? Ya ini yang kita lakukan. Ini yang sedang kita lakukan. Mereka menghina Allah, mereka menghina Rasulullah, mereka menghina Al-Quran. Kita sedang diperangi berarti. Maka kita harus tampil sebagai pahlawan untuk membentengi, melawan mereka, saudara-saudaranya setan yang beriman dan berperang kepada tagut. Saya nggak sanggup Bang Suma, saya nggak ada ilmu, saya nggak ada pengalaman, pendalaman materi terkait materi-materi apologet, saya nggak paham. Sederhana, jadi tukang masak. Nggak bisa masak, ya udah kamu siapkan air. Nggak bisa air, siapkan setrika baju pasukan semua. Nggak bisa itu juga, doakan kami. Jangan jadi musuh, jangan menjadi pembenci, jangan menjadi orang yang kemudian tidak berpihak kepada perang ini. Jangan. Tidak bisa tampil sebagai apologet, jadi pendukung, dukung dengan tenaga, pemikiran, materi, doa, ucapan-ucapan yang baik, menginformasikan, mensubscribe channel-channel kami, like dan seterusnya. Itu adalah bagian dari pasukan yang ada di pihak Allah. Maka kata Allah, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang beriman berperang di jalan Allah. Waqatilu awliya asyaitan. Maka perangilah kawan-kawan setan itu. Yuk mari kita bersatu memerangi saudara-saudaranya setan. Bersatu kita, satu komando. Ada seruan kemudian silakan bantu teman-teman kita yang lagi berjuang di jalan Allah. Bantu apa yang kita bisa. Tidak mesti kita tampil bikin komal, tidak ngerti apologet, buat komal. Begitu ada yang masuk kemudian penghujat teriak ke apologet Islam, masuk di komal kami dong, di sini lagi ada lah. Bukan kayak gitu strategi perang itu. Anda menciptakan medan perang, Anda harus jadi panglima di sana. Jangan bikin medan perang, ayo Kristen sini, perang di sini yuk di komal saya. Nanti ku panggilkan pasukan-pasukan dari apologet. Jangan kayak gitulah. Niatan Anda sudah keluar daripada apa yang menjadi niat akidah kita. Nah, kemudian apa kata Allah? Inna kaida syaitan kana da'ifa. Nah, ini yang luar biasa. Allah membocorkan rahasia itu, rahasia hati mereka, rahasia kalbu mereka, rahasia pergerakan mereka. Allah sampaikan, Inna kaida syaitan kana da'ifa. Dan ini saya sudah buktikan. Sesungguhnya tipu daya setan dan sekutunya itu lemah sekali. Lemah. Hujat kepada almarhumah istri saya itu adalah siasat strategi lemah. Oke lah, Anda mampu kemudian mengucurkan air mata saya dan anak-anak saya. Oke, Anda menang dari aspek itu. Tapi perang belum berakhir. Bisa jadi butiran air mata itu menjadi doa untuk kemudian Allah melaknat siapa yang kemudian melakukan fitnahan yang sangat luar biasa terhadap orang yang sudah tak ada di dunia. Lemah. Anda ingin bersaksi kemudian saya memerintahkan Anda menginjak Bible. Kalau Anda mampu membuktikan itu, ya, saya akan sujud mencium telapak kaki saudara. Kalau Anda bisa buktikan bahwa saya yang memerintahkan Anda untuk menginjak Bible, saya di depan publik akan mencium telapak kaki saudara. Tapi kalau Anda tidak mampu membuktikan itu dan Anda tidak jadikan sebagai bahan materi BAP pemeriksaan Anda sebagai saksi, maka dunia Islam akan melihat Anda ini siapa.
maka umat Islam di negara yang kita cintai ini, bahkan di dunia ini, akan tahu Anda siapa. Dengan mudahnya Anda memfitnah istri saya, dengan mudahnya Anda memfitnah pekerjaan saya, dengan mudahnya Anda memfitnah kemudian apologet Islam Indonesia, dengan mudahnya Anda memfitnah saya kemudian melakukan sesuatu hal yang tidak senonoh dengan para apologet Islam, dengan mudahnya kemudian mulut Anda mengatakan saya yang merintahkan Anda injak Bible. Anda tak mampu membuktikan, itu akan membangkitkan amarah umat Islam. Camkan itu baik-baik. Karena itu adalah fitnahan yang sangat keji. Dan saya minta Anda di BAP menyatakan di depan hukum tentang kesaksian Anda yang Anda pamerkan di publik, bahwa kalian mau tahu yang memerintahkan saya menginjak Bible itu adalah si Suma. Saya minta poin itu Anda uraikan di pengadilan nanti. Dan saya minta kepada pihak kepolisian, kalau sampai orang ini tidak bisa membuktikan, saya tuntut Anda dengan pasal yang berlapis. Oke? Allah mengatakan, inna kaida syaitan kana da'ifa. Perangkap-perangkap yang Anda siapkan untuk kami para apologet Islam akan memakan Anda sendiri. Dan saya tahu panasnya api mulai Anda rasakan. Api sudah mulai kemudian membakar tubuh Anda pelan-pelan. Anda yang mencoba untuk memainkan, Anda juga akan terbakar dengan api yang Anda mainkan. Kami orang Islam tidak pernah takut dengan itu. Selama ini saya diam. Saya yang minta kepada saudara, hentikan, jangan menistakan agama saudara kita dengan cara seperti ini. Ini tidak diajarkan di agama. Yang diajarkan itu illal ladzina zalamu minhum. Yang diajarkan itu yuqatiluna fi sabilillah. Yang diajarkan itu faqatilu awliya asyaitan. Bukan dengan cara-cara Anda. Dan saya buktikan sebagai abangmu yang sayang samamu, yang cinta samamu, cinta sama anak istrimu. Dengan air mata aku di hadapan Allah aku minta, sadarkan orang ini ya Rabb. Tapi ternyata kamu nggak sadar-sadar. Aku sampai naik di komalmu, hentikan itu Dinda, jangan kayak begitu. Benci, tapi benci itu cakupannya untuk menyadarkan para penghujat. Bukan benci benar-benar untuk menjatuhkan mereka. Jangan. Berhentikan menggunakan pakaian-pakaian kayak begitu, joget-joget kayak begitu. Dan dunia menyaksikan itu kok. Konten itu masih ada, saya melarang Anda kan. Disaksikan juga oleh para penghujat. Satu-satunya kemudian yang mengajak Anda, jangan kau lakukan itu, berhenti. Akan muncul nanti dari pihak mereka yang melakukan hal yang sama. Dan itu terbukti. Muncullah mereka, si Yosef menggunakan pakaian-pakaian ala-ala Nabi Muhammad SAW. Ini siapa yang memicu? Anda kan? Alhasil, saya berhenti untuk kemudian menasihati Anda ketika Anda tidak mau mendengarkan itu. Tiba-tibanya Anda muncul dengan peran yang sangat dahsyat, menginjak Bible. Satu-satunya kemudian orang yang memiliki kepedulian tentang itu. Saya perintahkan kepada sekretaris saya, hari ini juga keluarkan surat mengutuk tindakan beliau menginjak kitab sucinya saudara Kristen. Dan dokumen kami tentang itu ada lengkap. Kemana orang-orang ini yang peduli toleransi? Ada dia kemudian memberikan ultimatum atau memberikan teguran keras kepada Anda. Semacam si Dosma katanya, orang yang peduli terhadap toleransi. Si Ustadz yang baru-baru muncul, yang minta kemudian untuk berdamai. Mana dia ketika mereka melihat Sofiatul menginjak Al-Quran, si Topi ini menginjak Bible? Kemana mereka? Kemana mereka? Mana pahlawan-pahlawan toleransi itu mana?
Malah sekarang pahlawan toleransi ini menjadikan penginjak Bibelnya sebagai saksi. Sakit. Inilah yang Al-Quran katakan, inna qaidas syaitan kana da'ifa. Wahai umat Nabi Muhammad, tenangkan diri kalian. Upaya mereka, siasat mereka, tipu daya mereka, muslihat mereka, rencana-rencana mereka itu lemah. Al-Quran yang menggariskan itu. Al-Quran yang menggariskan. Jadi sangat boleh jadi apa yang diuraikan oleh adik saya tadi, Uni Rifa, itu betul. Sangat boleh jadi. Karena uraian-uraiannya itu tepat, timingnya betul, ketukannya dapat. Sangat boleh jadi. Semua itu adalah benar. Sesuatu yang Anda sudah rencanakan. Kenapa demikian? Anda mengaku sebagai anggota Apologet Islam Indonesia. Kapan? Kapan Anda masuk sebagai anggota? Kapan? Mana bukti legalitasnya? Anda ingin membongkar Apologet Islam Indonesia dari dalam. Bongkar. Bongkar, silakan Anda bongkar. Apa yang Anda ingin bongkar di situ? Silakan. Jadi apa yang saya katakan? Mohon maaf nih, mohon maaf. Saya harus buka-bukaan di sini. Begitu desakan-desakan muncul kepada saya, wallahi ada beberapa desakan yang datang kepada saya. Bang, laporkan logika. Dia sudah sangat dahsyat memfitnah abang, memfitnah almarhumah. Apalagi sampai-sampai pernah ada fitnahannya, saya didapatkan kemudian melakukan hal yang tidak senonoh dengan seorang perempuan dan didapat di dalam mobil sama bini saya. Ini cerita yang kayak begini dapat dari mana ya? Dorongan datang, desakan datang. Bang Suma, lapor. Saya katakan sabar. Mereka ini, dia ini kayaknya orang gangguan jiwa. Sabar. Tidak begitu aja. Tidak berakhir sampai situ. Difitnah lagi almarhumah bini saya. Dengan berbagai macam fitnahan. Desakan datang lagi. Desakan datang lagi. Bang Suma, ini udah kelewatan ini. Ini nggak bisa diharap, nggak bisa didiamkan ini. Tapi namanya saya orang belajar psikologi. Saya katakan apa? Sabar, sabar. Ada target yang ingin saya lihat dari pergerakan orang ini. Habis itu nggak berhenti. Fitnahan muncul silih berganti dari lisannya. Lalu yang paling terpenting, yang paling terakhir kemarin adalah ketika dia mengatakan saya yang memerintahkan menginjak Bible. Apa kesimpulan saya? Oh, ini ada upaya adu domba. Adu domba yang pernah dipraktikkan oleh penjajah Belanda. Bagaimana Belanda membuat kerajaan yang satu berperang dengan kerajaan yang lain. Bagaimana wilayah yang satu sesama Islam berperang melawan sesama Islam. Oh, ada yang ingin memenjarakan si Topik, tapi dengan melalui tangan Bang Suma. Oh, dan Anda berhasil. Politik praktisnya berhasil. Kalian ingin cuci tangan. Sakit hati kalian, Bible kalian dipijak. Tapi kalian tidak ingin membuat sesuatu celah karena Anda mengatakan kalian agama kasih. Maka propaganda itu pun berjalan. Si Topi ini harus masuk penjara, tapi dengan catatan melalui tangan Zuma. Maka segala upaya harus dilakukan oleh Topi untuk memancing Zuma marah, agar Zuma melaporkan kemudian si Topi masuk ke dalam penjara, kita tepuk tangan.
Ini yang terjadi sekarang. Sudah kusampaikan 3-4 bulan yang lalu. Sudah kusampaikan ini ada misi untuk menghancurkan logika. Tapi logika nggak sadar kalau dia itu sedang dimanfaatkan. Dimanfaatkan. Maka benar apa yang dikatakan oleh Adinda Rifa tadi, periksa rekening dia itu dari mana saja dan kapan rekening itu mulai ada dana dari orang-orang Kristen. Periksa. Dari sejak itulah saya khawatirkan, saya curiga, sejak itulah dia menyerang-nyerang pribadi Bang Suma. Dengan cara apa? Fitnah, supaya Bang Suma lapor. Jadi yang di belakang ini, yang atur siasat, fitnah, kemudian ayo Topi hantam terus, nih ini uang, hantam terus, ini uang. Supaya Bang Suma bergerak melaporkan si logika. Mereka yang mensuplai dari belakang tepuk tangan melihat Islam saling lapor. Yang tolol, yang bahlul, yang stupid, orang ini gak tahu dirinya kalau sedang dipecundangi. Aku sudah menahan diri. Apa kataku? Jangan, please, jangan. Ada yang memainkan perang di belakang. Jangan. Ada yang memainkan perannya di belakang untuk menjobloskan orang ini ke dalam penjara. Termasuk menjadikan saksi. Tapi si Topi nggak sadar. Kamu dijadikan saksi itu supaya kamu datang mendekat. Kemana? Ke pihak wajib. Bodohnya kamu tidak mengenal strategi perang, ikut perang, matilah kau. Kamu nggak sadar? Kasihan. Saya katakan kepada teman-teman, jangan, kasihan anak istrinya. Jangan, kasihan anak istrinya. Saya sabar. Tangan saya genggam, kaki saya hentikan untuk melangkah. Adik-adik saya tolong please. Jangan. Orang ini sedang diperangkap. Jangan. Tapi ketika namanya tampil menjadi saksi pelaporan atas Bang Zuma dan kawan-kawan, apa boleh buat? Apa yang diinginkan oleh yang membuat strategi di belakangnya terpaksa harus kita wujudkan. Karena udah berbicara terkait dengan ini umat, bukan pribadi lagi. Anda ingin menjadi saksi penginjakan Bible, silakan. Anda yang minta. Berarti apa? Musuhmu yang kau anggap temanmu itu berhasil membunuhmu. Kamu tidak sadar, hanya gegara duit yang mungkin 30 JT. Kasihan kamu. Ya tapi mau apa lagi? Itu yang saya telusuri dan itu yang saya tahu. Itu yang menjadi kemudian kesimpulan saya selama saya melakukan penyelidikan terhadap gerakan-gerakan beliau. Apa yang melatar belakangnya orang ini terlalu berani ya? Kok sampai orang yang sudah meninggal dibawa-bawa? Kaget saya waktu itu. Lu kok bisa ngarang sampai segini rendahnya orang ini ya? Lama-lama loh, nggak berhenti. Malah muncul cerita baru. Saya ini dibilang memerintahkan dia injak Bible. Muncul kesimpulan, oh ada yang main di belakang dia. Kasihan anak ini. Kasihan, terlalu kerdil otaknya. Kasihan. Ternyata betul. Dia didatangkan langsung dari tempatnya dia, didatangkan dengan mudahnya, dikasih naik kendaraan, dikawal dengan mudahnya, dibawa kemudian ke tempatnya yang memanggilnya datang. Sementara yang memanggilnya datang untuk menjadi saksi sampai hari ini belum nongol-nongol juga. Ya terpaksa, ini narasi dan analisa saya yang saya sampaikan kepada teman-teman. Dia hanya dijadikan sebagai tumbal oleh pihak sebelah. Ketika kemudian Topi ini masuk, apakah yang ada di belakangnya itu menangis atau terpingkal-pingkal tertawa? Silakan Anda pikirkan.
Dan kita sebagai seorang muslim, biar bagaimanapun pasti ada rasa haru. Saya pribadi pasti ada rasa kasihan. Dia nggak tahu kalau dia hanya diperalat. Dia nggak tahu kalau sebenarnya dia itu ingin dijerumuskan melalui tangan umat Islam itu sendiri. Dan ini sudah akan terjadi dan sedang terjadi. Jadi yang di belakang yang mendukung, yang mengajaknya menjadi saksi, yang mengawalnya kemudian, yang mendatangkan dari Riau, yang membuatnya dia tenang sementara ini, yang memberikan tempat tinggal sementara ini, yang memberikan duit sementara ini, ketika dia benar-benar masuk, apakah terharu, apakah menangis, apakah demo? Tidak, mereka akan berpesta pora. Ya, musuhmu sebenarnya itu dua. Yang ada di belakangmu itu musuhmu, dan yang ada di depanmu itu musuhmu. Nah, ini kasihan. Belum lagi akidahmu nyaris tergadai. Waduh, sangat disayangkan. Seorang pembela agama, seorang pembela toleran, begitu bertemu dengan orang kafir, musuh para apologet cium tangan. Kenapa nggak jilat kaki sekalian? Udah kelihatan. Saya kira begitu ya teman-teman sekalian, sebagai pengantar dari saya, ketika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf, itu analisa saya. Analisa saya boleh salah, analisa saya juga boleh benar, karena itu bukanlah saya ultimatum bahwa inilah yang benar. Itu analisa, bisa jadi betul, bisa juga tidak benar. Saya kembalikan kepada kita masing-masing untuk memikirkan itu. Yang pasti kembali saya mengatakan bahwa Allah mencintai ketika kita bersama berjuang. Allah mengatakan innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Lalu Allah mengatakan alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut faqatilu awliya asyaitan inna kaidas syaitan kana da'ifa. Ini sering saya suarakan. Mari kita bersatu berperang di jalan Allah dengan menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan cara yang ma'ruf, berdiskusi dengan cara yang baik, mengajak kepada Islam dengan cara yang baik, tidak arogan. Illal ladzina zalamu, kecuali terhadap orang-orang yang zalim di antara mereka. Saya kira begitu adik-adik sekalian, para sahabat. Rapatkan barisan, luruskan niat kita. Siapapun di depannya ingin merusak dan merongrong keutuhan negara yang kita cintai ini, negara yang kita perjuangkan, nenek moyang kita perjuangkan dengan susah payah darah dan keringat dan nyawa, ya, agar supaya negara ini tetap utuh, tidak ada perselisihan, tidak ada kemudian pereksekusi dan seterusnya, sehingga apapun yang menjadi acuan pihak yang berwajib untuk memutuskan perkara ini, kiranya keberpihakan terhadap kebenaran, bukan karena trik, bukan karena adanya tekanan dan seterusnya, tetapi benar-benar kaidah hukum yang berjalan dengan jujur dan terpercaya. Ingat, ini bukan masalah politik, ini bukan masalah warisan, ini bukan masalah rumah tangga, tapi ini masalah akidah. Akidah adalah hal yang sangat sensitif. Oleh karena itu, dudukkan perkara ini, jangan ada tendensi keberpihakan, tapi benar-benar murni karena kebenaran. Saya kira begitu dari saya, teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Bang Ucok, izin gantian ya Bang Ucok. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, ada Bunda Nora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma sebentar aja, Akang. Boleh saya sedikit ada yang mau saya sampaikan, sekitar 1 menit lah, paling cepat 2 menit paling lambat. 5 jam paling berapa? Ya, izin abangku Bang Zuma. Assalamualaikum abangku. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, ini dari saya menyampaikan
pesan saya mau menyampaikan pesan-pesan dari saudara-saudara kita ya, ketika si Logila berada di Polda setelah dia membuat satu kan ada VT dari Pak Lamsiang ya, di akunnya Pak Lamsiang, bahwa dia jadi saksi atas penistaan Unirifa waktu itu ya. Nah, di situ setelah itu dia live malamnya, tadi malam kalau nggak salah. Nah, di sini sudah memicu kemarahan dari saudara-saudara kami, saudara-saudara kita lah, yang pada waktu itu ada di Polda juga. Yang sebenarnya pada waktu di Polda itu memang ada pengurusan soal kasusnya saudara kita Sinada yang ada di Samosir ya. Tetapi framingnya si Logika memang sangat kurang ajar. Dia mengatakan bahwa saudara-saudara kita yang di Polda ini katanya untuk memantau dia. Terus caption dari live dia di situ membuat kamu sembunyi di mana gitu. Jadi ini sudah memicu kemarahan sebenarnya. Kemarahannya ini ditanggapi oleh saudara kita Laskar. Jadi hati-hati. Saudara kita yang dari aliansi mengatakan, aduh Kak, saya tidak bisa membendung kemarahan Laskar. Karena pada waktu itu kami di sana, dan ada juga beberapa Laskar memang di sana, ketika melihat live-nya tadi malam seolah-olah menantang begitu. Jadi hati-hati saja kamu Logika, hati-hati dalam kamu membuat suatu statement. Jangan kamu memfitnah lagi dek, ya. Jangan, hati-hati muncung kau itu. Nanti muncung kau sendiri yang akan mengakibatkan kamu hancur. Ini pesan dari saudara-saudara saya waktu di WA tadi, saya dari tadi berkomunikasi. Saya sudah bilang jangan. Tapi karena Laskar, yang namanya Laskar tidak bisa kita redam ketika mereka marah. Hati-hati kau dek, ya. Masih menghargai kau tuh masih di markasnya HBB, kantor HBB. Masih dihargai kau di situ. Tapi sewaktu-waktu kau keluar, jangan kau salahkan kemarahan Laskar nanti. Karena muncung kau tidak bisa kau jaga. Kau left seolah-olah kau membuat suatu tantangan. Kau framing, kau fitnah saudara-saudara saya yang di Polda sana. Seolah-olah hanya kau yang mau dipikirkan. Hei, kau tuh siapa, bodat? Ya, karena masih ada urusan saudara kami di Polda, makanya di Polda. Gak ngurus kau, tapi hati-hati. Itu saja kau hati-hati Logika. Jangan kau pancing saudara kita mengamuk nanti. Kelar kau hidup kau. Saya bukan ancaman ini. Mereka WA sama saya, sudah saking marahnya. Tapi karena saya koordinasi sama guru kita Bang Zuma, redam dulu deh, redam. Akhirnya mereka redam. Karena apa? Inilah kami. Kami masih menghargai guru kami. Tidak seperti kau, muncung kau tidak pernah beres. Memfitnah saja kau. Framing dan memfitnah saudara. Itu saja. Bang, aku kalau saya terlalu tapi dari saudara kita, karena mereka ingin disampaikan seperti itu. Sekian dan terima kasih. Ya, baik. Ini ada Bang TMTH. Bang TMTH Kristen ya? Bang TMTH. Boleh bicara nggak? Oh, silakan Bang Andi. Bilali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan mengenai beberapa hari yang lalu saya mengintip mereka di komalnya Pak Bombom. Mohon ditujukan sedikit ya. Antara Pak Bombom di tempat yang tidak nyaman itu berisik. Ya, Pak Bombom, Rudi Yohanes. Bentar Bang TM, berisik Bang TM. Bang TM ini noise-nya kenceng banget Bang TM. Bang Andi ambil alih dulu Bang Andi. Ini noise banget Bang TM ini. Ya, Bang TM tidak dipersilakan bicara, bisa cari tempat yang nyaman dulu, Pak. Karena lebih besar suara di belakang daripada suara abang gitu.
Kalau analisa saya selama ini kurang lebih sama dengan Bang Juma. Ini sering kita komunikasikan si topik ini sebenarnya ini maunya apa. Pertama, memang sepertinya ini anak otaknya kosong, nggak ngerti kalau dimanfaatkan. Tapi it's okay. Sudah menyerang personal Bang Juma. Kenapa demikian? Kalau Bang Juma diserang, api bubar. Makanya sering apapun caranya memfitnah sampai ke almarhum, ini sangat menyakitkan loh. Kalau saya sebagai abangnya, keluarga besar kami dari Makassar, itu ingin sepertinya mendatangi Anda. Tapi kami tahan, ini nggak ada gunanya. Sekali lagi saya ulang, keluarga besar kami dari Sulawesi Selatan itu sudah puncak amarah kami kemarin itu. Tapi karena kami masih punya adab, kami menahan itu. Tapi anak ini terus memfitnah tiap hari. Akhirnya fitnahannya sekarang berbalik kepada dia, ternyata dimanfaatkan oleh orang lain. Dan endingnya adalah si logika Taufik ini nasibnya ya sudah di ujung tanduk, nasibnya berada di kamar sempit. Ini latihan sekarang dia ini. Bagaimana nanti masuk di ukuran kamar yang sama yang sedang dipakai tidur sekarang. Yang kedua, apapun yang terjadi, siapapun yang meminta tidak akan pernah laporan untuk si logika ini dicabut di Polda Riau. Dan akan kami kawal sampai tuntas agar semuanya bisa transparan di ruang persidangan. Maksudnya apa? Begitu juga si Agatha. Agatha sekarang lagi parno, lagi panik, ngumpet entah kemana. Kemarin rajin-rajin banget menista. Tapi sekarang sudah menyusun strategi, apakah di balik ini akan mengikuti jejak Saifuddin Ibrahim atau seperti apa. Tapi hukum jalan terus. Begitu juga Lina Wijaya sekarang lagi akrobat kemana-mana. Apa intinya? Ya adalah misi. Misinya ada dua, misi mencari simpati donasi dan misi yang lain-lain. Hidup kalian itu tidak akan tenang. Begitu juga di Sidosma sebagai pelapor. Anda sebagai pelapor ya siap-siap juga akan menjadi terlapor. Karena dosa Anda juga sudah kami catat dan kami sudah konsultasikan, ya ada unsur pidananya juga. Ada apa Anda joget-joget latar belakang lagu rohani, latar belakang gambar Ka'bah, itu juga di rumah umat Islam. Nanti yang punya rumah juga kami mintai keterangan dan seterusnya ya. Untuk itu kami tidak pernah omong kosong. Kami bekerja, tapi sesuai prosedur hukum yang berlaku. Untuk itu teman-teman sekalian, jangan menegakkan hukum dengan melanggar hukum. Tetap satu komando. Jangan bertindak sendiri-sendiri di lapangan. Apapun itu, sekecil apapun informasi itu laporkan kepada pengurus API. Insya Allah keputusan-keputusan selalu bijak dan tidak akan pernah melanggar hukum. API di bawah perlindungan. Jadi kalau Anda mencari personal yang ini Anda cari, hubungi kantor Ketua Umum Peradin Indonesia Obong Rambe di Jalan Dan Mogot. Cari kami di situ. Kedua, hubungi kantor Pak Alamsyah Hanafiyah. Kami ada di situ. Ketiga, hubungi kantor Tengku Nasrullah, advokat. Kami ada di situ. Keempat, hubungi Mas Glenn dan kawan-kawan. Kami ada di situ. Dan di backup seluruh pengacara-pengacara handal di Republik ini. Jadi tak satu pun yang Anda laporkan, yang Anda nista, yang Anda fitnah itu ngumpet. Kalau ada panggilan, segera akan ditindaklanjuti. Itu dari kami API terbuka, tidak ada yang ngumpet-ngumpet, tidak ada yang melarikan diri.
hadapi proses apapun itu. Itu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala hilap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada lagi yang mau nambahkan nggak? Ini ada Bang Jani. Bang Jani ada mau disampaikan? Bang Jani. Oh, tetap di mute. Silakan undiri Pak, dihandle lagi. Ya, jadi keren banget ya, ilmu pengetahuan ini keren banget. Kenapa saya bilang ilmu pengetahuan ini keren banget? Tadi saya yang hanya sekedar diberi nasihat oleh Uda Sondi tentang hukum, Bang Glenn. Akhirnya saya belajar banyak setelah apa yang kita alami ini. Kenapa ternyata belajar itu betul-betul luar biasa loh teman-teman. Benar ya, harta kamu akan menjaganya, tapi ilmu akan menjaga kamu. Ilmu itu akan menjaga kamu. Nah, setelah saya pelajari, saya perhatikan dan saya amat-amati, ya, memang bisa kita baca. Ternyata motif dari penista-penista ini ya nggak ada lagi selain uang. Betul-betul uang. Contoh, si anak Batak pertama sekali dia ditangkap, apa kata dia? Dia katanya ingin jadi YouTuber karena dia tahu kalau contoh si anak Batak pertama sekali dia ditangkap, apa kata dia? Dia katanya ingin jadi YouTuber karena dia tahu kalau jadi YouTuber dapat duit. Itu pertama motifnya. Kemudian dia membuat lagi anak Batak part 2. Dia tidak bisa menghadapi kita karena kalau dia menghadapi kita secara diskusi bagus-bagus itu kan babak belur ya. Nah, teman-teman coba perhatikan, ini perhatikan baik-baik nih. Kalau ada penista itu akan naik view dari si apologet Kristennya. Coba perhatikan, Pak Jody tidak pernah menista, Don Free tidak pernah menista, Pak Dr. Anthony dari pihak Katolik tidak pernah menista. Ada nggak mereka dikasih tempat berbicara di komal mereka? Nggak ada. Kenapa? Karena bukan penghujat. Jadi kecenderungan dari jemaat Kristen TikTok ini, jemaat awam ini adalah mensupport para penghujat. Contoh Edis menghujat Islam itu terang-terangan. Dia butuh kontrakan, dia butuh uang. Itu jelas dan terlihat. Dan ini nggak bisa dibantah. Pengakuannya ada. Nah, begitu juga dengan Lina Wijaya. Terang-terangan Lina Wijaya itu kepada Akang Kian Santang minta uang berapa, Kang? 200 juta per orang. 200 juta. Luar biasa. Masya Allah. Hebat sekali rencana Allah, luar biasa. Saya sampai terkagum-kagum dengan rancangan Allah. Dulu pernah saya alami gini. Dulu saya pernah melihat bagaimana itu bukan komal dulu. Kalau dulu tuh Zoom. Paul Zhang Taipudin dipendetakan oleh jemaat, berapa ribu yang nonton di Yusuf Manubulu. Itu hampir setiap malamnya 40.000. Yang ditampilkan siapa? Murtadin odong-odong yang mengaku bertemu Yesus cuma pakai kolor dan berbaju kotor. Tidak lama kemudian tertangkoi polisoi, masuk penjara. Apa deliknya? Ternyata setahu saya, mohon maaf nih kalau salah nih, settingan mu'alaf odong-odong. Keren banget gak nih jemaat Kristen ini? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya loh. Kalian itu ya, malah yang membongkar settingan murtadong itu Rudi Yohanes unik. Rudi Yohanes yang membongkar settingan odong-odong itu. Iya. Umat Kristen keren sendiri. Banget gak? Kalian kan saya sudah bilang, kalau kalian menghujat pribadi kami itu bagi kami mah receh. Coba perhatikan ini. Logika ini ada 3 bulan lalu di room Kristen, di Cium Kudus sama Oten. Yang dia bicarakan apa? Personal. Bang Zuma, saya, APII, Cium Kudus sama Oten. Dan lucunya teman-teman, yang menariknya adalah dia bukan membahas tentang penginjakan Bible atau tidak. Permintaan maaf itu tidak dilakukan jauh-jauh hari, tapi ketika sudah masuk laporan tuh. Wajarlah logika ini menurut saya dia tidak minta maaf karena dia tahu orang Kristen tidak akan melaporkan dia. Ya bisa jadi dia bagian dari orang Kristen itu sendiri gitu.
Alhamdulillah ya. Jejak digital itu nggak bisa didustai kawan. Unirifa ini akan terlihat siapa Unirifa, siapa Bang Zuma ini ketika kalian kalian klik di Google Unirifa. Yang melivekan YouTube diskusi saya itu bukan cuma saya sendiri. Mungkin ada sekitar puluhan channel. Jadi kalau orang mau menilai si Rifa ini siapa, akan terlihat di situ. Begitu juga orang akan nilai siapa si anak Batak. Udah 2 kali loh. Agatha. Ya, jadi Agatha pertama kesalahan terbesar dia adalah ketika diskusi itu tidak membawa data sama sekali. Kita bisa perhatikan di banyak sekali video-video dia tidak menampilkan data seperti kita yang selalu open cam, buka data, bahkan kalau Bang Zuma tuh hafal itu. Tapi kalau Agatha cuman bilang ada di hadis, ada di surah, tapi nggak tahu tuh surahnya apa, hadisnya apa. Lalu disampaikan sesuatu yang tidak ada di hadis itu. Ini dia kesalahan terbesar, itu masuk delik itu. Delik menyampaikan yang bukan ajarannya tapi tidak basic by data, tidak kutip tuh. Oh, kalau kita bilang Yesus itu Tuhan terkutuk, itu datanya jelas, eksplisit dalam Galatia pasal 3 ayat 13. Bahkan saya masih ingat tuh bahwa Yesus dijadikan kutuk. Dan bahkan ada tertulis di kitab Taurat, terkutuklah orang yang mati di tiang salib, tergantung mati di tiang salib. Jadi kalau kita katakan apakah Yesus adalah Tuhan terkutuk, tanya aja sama Oten. Emang ada yang bilang enggak? Rata-rata bilang iya. Coba naikin Oten kalau nggak percaya. Terus kalau kita bilang sempaknya Yesus dibagi-bagikan, itu bukan kata Unirifa, itu pas pendeta Esra Soru yang bilang tangannya Yesus bolong, saya nggak mau menuhankan Tuhan yang cacat. Oh, itu hak pribadi saya loh, karena saya ditawarkan Tuhan yang tangannya bolong. Mohon maaf. Makanya dalam narasi hadis itu dikatakan bahwa Robmu tidaklah buta mata sebelahnya. Kenapa? Karena kami tidak mungkin menuhankan, jangankan Tuhan yang, mohon maaf, makhluk yang ada kekurangan secara fisik, makhluk yang sempurna aja secara fisik nggak mungkin kami tuhankan. Makanya ketika saya dituduh menista Yesus dengan mengatakan saya tidak mau menyembah Tuhan yang tangannya bolong, itu adalah klaim dari si Yusuf Manubulu yang mengatakan bertemu Yesus dengan tangan bolong lalu sampai jari tengahnya ini, ya mohon maaf, begini loh, dimasukkan ke dalam jari itu. Lah, saya sebagai seorang yang ditawarkan Tuhan seperti itu, saya jawab, maaf, saya tidak mungkin menuhankan Tuhan yang tangannya bolong. Bagi saya kalau ada Tuhan yang tangannya bolong, ya Tuhan cacat artinya. Loh, kok saya dikatakan penista? Kalau Bang Zuma mengatakan bahwa Kristen adalah agama penjajah, kok dikatakan penista? Toh yang menjajah negara ini rata-rata agamanya Kristen kok. Dan bahkan ada misi Zending, mengkristenkan orang di Nusantara. Kenapa kebenaran itu dikatakan penistaan ini? Kalian jangan balik ke zaman kegelapan lah. Yang kami sampaikan itu memang menyakitkan bagi pemeluk agama Kristen, wajar kalian marah. Saya enggak katakan kalau itu tak mungkin kalian marah. Tapi coba kalian renungkan, kalian bisa membantah nggak? Tapi kalau kalian katakan nabi kami itu bangkai, definisi bangkai itu apa sih? Apa definisi bangkai? Nah, bisa nggak kalian katakan bahwa nabi kami itu bangkai? Masuk nggak secara definisi? Atau kalian katakan Allah kami batu? Masuk nggak secara kaidah ilmiah? Nggak bisa. Jadi kami umat Islam ini diajarkan dalam Al-Quran, afala yataqilun, afala yatadabbaru. Bahkan kami diperintahkan untuk barang siapa yang mentafsir Al-Quran dengan akalnya finnar. Nggak boleh kami, jangankan kitab kalian.